Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Adam Chris Manuel Alexander, Erlangga Yudia Tama, Askar Miftah Muhammad, Ilvan Nabil Aksyan, dan saya Ranfan Rahman. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami menggunakan apps DiagramNet. Nah, apps DiagramNet ini adalah sebuah program pembuat flowchart dan perangkat lunak diagram online. Dapat digunakan sebagai pembuat flowchart, perangkat lunak diagram jaringan, UML online, diagram IR, merancang basis data, membangun BPM online, diagram sirkuit, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari apps diagram. Kelebihannya ini yang pertama dapat kolaborasi dengan user lain, yang kedua dapat digunakan di platform mana saja, yang ketiga dapat dibuka di mana saja dan kapan saja, keempat gratis, yang kelima mudah digunakan, yang keenam fitur lengkap, dan yang ketujuh kelebihannya adalah ramah dengan spesifikasi device. Lalu kekurangannya ini ada dua. Yang pertama kurang atraktif, dan yang kedua butuh koneksi internet. Selanjutnya permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah cara agar pelanggan dapat tetap melakukan pemesanan secara tanpa harus berkerumun untuk antri di restoran? Lalu yang kedua, bagaimanakah cara agar pelanggan tetap bisa makan di tempat dan mendapatkan kepastian kapan mereka bisa datang tanpa perlu khawatir tidak mendapatkan tempat duduk? Oke, next. Nah, berikut yang pertama nih, itu kita lihat dari pelayan dulu. Pelayan memasukkan data makanan ke sistem. Jadi pelanggan bisa tuh kayak ngeliat-liat data makanannya. Tapi sebelum itu pelanggan harus melakukan registrasi dulu, yaitu dengan melakukan entry data pelanggan. Setelah itu pelanggan baru dapat melakukan pemesanan berdasarkan data makanan yang telah diinput oleh pelayan tadi dan data pelanggan sebagai identitas bahwa makanan ini punya dia gitu. Setelah melakukan pemesanan itu akan muncul total bayar, jelas. Jadi ketika pelayan, nah semua data tersebut yang sudah ditarik, dikalkulasi segala macam itu akan masuk ke sistem dan pelayan bisa ngelihat summary-nya, total keseluruhan yang dipesan pelanggan gitu. Lalu pelayan bisa mengeksekusi pesanan itu dan setelah pesanan itu selesai, pelayan dapat mengkonfirmasi pesanan itu kepada pelanggan. Lalu pelanggan juga dapat melakukan cek kursi. Jadi permasalahan pertama itu sudah teratasi karena dari sini pelanggan pesan itu dari jarak jauh dan pelayan memberitahu pelanggan bahwa pesanan itu telah selesai juga dari jarak jauh gitu. Jadi tidak menimbulkan kerumunan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya pelanggan bisa mengecek ketersediaan kursi di dalam sistem. Nanti ada sebuah modul cek kursi yang dimana itu akan melihat total pemesanan yang orangnya itu akan makan di tempat gitu. Jadi sekiranya memungkinkan maka cek kursi ini akan munculkan kayak pesan ya bisa makan di tempat atau tidak, atau tempatnya penuh gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi cuman filtering dari pemesanan siapa aja sih yang makan di tempat gitu. Itu sih. Oke. Next. Oke, selanjutnya adalah fungsional. Yang pertama dapat menginput data diri. Lalu yang kedua dapat menginput, mengedit atau menghapus pesan. Yang ketiga dapat melihat pesanan, data pelanggan dan data makanan. Dan yang terakhir dapat mengecek kursi seperti data pelanggan yang makan di tempat. Oke, kita sudah tadi mempunyai fungsional, sekarang kita non-fungsional. Non-fungsional yang pertama itu ada notifikasi pesanan pelanggan, sudah siap. Lalu yang kedua itu ada notifikasi kursi kosong. Dan yang ketiga adalah notifikasi pesanan baru. Jadi yang non-fungsional ini lebih ke tentang notifikasinya.
Oke. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.